Hai teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi sama gue di sini William Raka, dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian tentang salah satu persyaratan yang wajib dibawa oleh pilot pada saat dia mau terbang dari departure ke destination. Apa itu? Namanya adalah operational flight plan. Penasaran kayak gimana? Simak terus. Student name William Raka, student number Mike 15 Bravo 11, request start clearance. Oke, jadi operational flight plan itu bentukan yang paling dasar itu seperti ini teman-teman. Masih tulis tangan, ngitungnya juga masih manual. Nah, tapi dalam kertas ini itu berisikan rute mana yang harus dilewatin. Terus checkpoint apa aja yang nanti dilewatin. Mau terbang kecepatan berapa? Ketinggiannya berapa? Arahnya kemana? Estimasi waktu tempuh yang diperlukan berapa lama? Dan yang paling penting, berapa banyak bahan bakar yang diperlukan. Nah, ini semua nih harus dilakukan dulu, di planning dulu sebelum terbang. Jadi dibikin sebelum terbang. Buat yang pesawat udah canggih, operational flight plan itu udah dimasukkan ke dalam komputer, jadi ngitungnya udah otomatis. Misalnya mau terbang dari titik A ke titik B, itu nanti estimasi waktu tempuhnya udah ketahuan berapa lama. Terus bahan bakar yang diperlukan juga udah ketahuan berapa banyak yang diperlukan. Nah, kebetulan besok gue mau di schedule untuk terbang cross country dari Sumeneb ke Jember. Dan pada kesempatan kali ini gue mau nunjukin ke kalian kayak gimana sih cara bikin operational flight plan itu, tentunya dengan bahasa yang simple. Jadi nggak detail-detail banget ya, soalnya teknis. Oh ya, sekali lagi, gue ini bukan flight instructor, gue hanya siswa yang belajar dan gue sharing ke kalian. Jadi gue nggak bersifat ngajarin. Oke, lanjut. Oke, jadi seperti yang kalian lihat di atas ini adalah kurang lebih format operasional flight plan yang digunakan pilot saat terbang. Kita mulai aja langsung dari yang paling atas. Gua zoom ya, biar jelas. Oke, jadi besok gue bakal terbang dengan pesawat tipe Cessna 172 Papa dengan registrasi pesawatnya Papa Kilo Mike Sierra Alpha. Itu AC itu bukan air conditioner ya, tapi aircraft. Lalu di bagian skok itu besok isinya, karena skok number itu adalah nomor identifikasi yang bakal dikasih oleh air traffic control. Lalu di bagian from, karena gue terbang dari Sumeneb, ya gue tulis WART. Nah, kok WART? Apa sih WART? Jadi setiap bandara di dunia itu udah ada kode-kodenya menurut International Civil Aviation Organization atau ICAO. Nah, untuk kode bandara Trunojoyo Sumeneb itu adalah Whiskey Alpha Romeo Tango, WART. Lalu kita akan terbang ke Jember. Kode ICAO-nya adalah Whiskey Alpha Romeo Echo. Oke, sekarang kita mulai masuk ke bagian tabel. Mulai dari sebelah kiri, itu ada EET, TET, ETO, RTO. Itu apa sih maksudnya? Tenang aja, gue bakal jelasin nanti. Pertama, teman-teman coba perhatiin dulu di bagian waypoint. Nah, waypoint ini berisikan checkpoint apa aja sih yang bakal nantinya kita lewatin kalau misalnya mau terbang dari Sumeneb ke Jember. Coba kalian lihat di peta ini. Jadi, kalau misalnya mau terbang dari Sumeneb ke Jember, itu kita ngelewatin Gedu, lalu Situbondo, dan Bondowoso terakhir. Jadi ada 3 checkpoint yang harus dilewati kalau mau terbang dari Sumeneb ke Jember. Nah, checkpoint ini baru kita masukkan ke kolom waypoint. Pertama, kita tulis dulu departure-nya dari mana. Sumeneb. Nah, terserah mau tulis Sumeneb atau WART, terserah. Tapi kalau gue sih lebih prefer gue tulis kode bandaranya, Whiskey Alpha Romeo Tango, biar bisa membedain sama checkpoint yang lain. Nah, setelah kita memasukkan checkpoint yang ada, kita beralih ke kolom sebelahnya, yaitu kolom TRK dan kolom DIST. Ini maksudnya track dan distance, arahnya dan jaraknya.
Nah, untuk menentukan arah dan jarak diperlukan dua alat. Yang pertama ada ONC dan kedua ada plotter. Nah, ONC ini petanya, sedangkan plotter ini untuk mengukur jarak dan arahnya. Nah, biar teman-teman kebayang kayak gimana sih plotter itu dalam mencari arah suatu checkpoint, gue bakal demonstrasikan berikut ini. Perhatiin peta ini. Di titik Sumenep, gue bakal gambar lingkaran yang besar. Dan ada 4 bagian nih. North itu 360 derajat, terus East atau Timur itu 90 derajat, Selatan 150 derajat, dan Barat itu 270 derajat. Setelah itu kita tarik garis dari titik Sumenep ke titik Gedu. Pas kita tarik garisnya tuh kan ada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, kalau di plotter udah ada ukurannya tuh. Kalau di plotter ditunjukkan 165 derajat. Kira-kira seperti itu ya. Kebayangkan teman-teman? Nah, untuk mencari jarak, jadi di plotter tuh udah ada ukuran-ukuran yang memudahkan pilot untuk menentukan jarak dari satu titik ke titik lainnya. Dan setelah dihitung, jarak dari Sumenep ke checkpoint pertama yaitu Gedu adalah 10 nautical miles. Oke, kita teruskan cara ini ke checkpoint-checkpoint lain. Kayak misalnya dari Gedu ke Situbondo, terus dari Situbondo ke Bondowoso, dan dari Bondowoso sampai ke Jember. Oke, setelah semuanya udah dilakukan dengan cara yang sama, kita udah dapet tracknya dan dapet distance-nya. Oke, setelah itu kita beranjak ke kolom yang sebelah, yaitu total distance atau total jarak dari Sumenep ke Jember. Jadi totalin aja distance yang tadi setiap checkpoint. Berarti total jarak dari Sumenep ke Jember itu adalah 75 nautical miles. Oke, sekarang kita udah tahu jaraknya berapa. Sekarang kita beralih ke kolom altitude atau ketinggian. Untuk besok terbang dari Sumenep ke Jember, gue bakal pakai ketinggian 6.000 kaki. Nah, teman-teman penasaran nggak sih? Sebenarnya tuh pilot itu nentuin ketinggiannya tuh berdasarkan apa sih? Apa mungkin, hari ini moodnya gue lagi 5.000 kaki, jadi terbang 5.000 aja dah. Gue tanggal ulang tahunnya 30, jadi gue terbang 30.000 kaki. Nggak gitu. Jadi udah ada regulasi di Indonesia yang menentukan pesawat itu terbang di ketinggian berapa. Jadi ketinggian pesawat itu didasarkan pada arah pesawat tersebut mau terbang kemana. Jadi kayak gini pengaplikasiannya. Coba kalian perhatiin peta berikut ini. Besok kan gue terbang dari Sumenep ke Jember kan. Pertama kita tarik garis dulu dari Sumenep ke Jember. Lalu di sekitar Sumenep kita gambar lingkaran. Nah, kalau di penerbangan, arah itu dibagi jadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau mengarah ke kuadran 1, itu arahnya ke utara atau 360 derajat sampai dengan ke 89 derajat. Nah, kalau bisa terbang mengarah kuadran 1, maka harus ketinggian yang ganjil. Angka depannya yang ganjil. Kayak 3.000, 5.000, 7.000, 9.000 gitu. Kalau misalnya terbang ke kuadran 2, itu berarti masuknya di ke arah timur atau 90 derajat sampai dengan 179 derajat. Dan ketinggiannya harus yang ganjil plus 500. Jadi kayak misalnya 3.500, 5.500, 7.500, 9.500, dan seterusnya. Dan kalau misalnya mengarah ke kuadran 3, itu dari arah 180 derajat atau selatan sampai dengan 269 derajat. Dan ketinggian jelajahnya harus genap 4.000, 6.000, 8.000 ceban. Nah, kalau misalnya kuadran 4 itu mengarah ke barat atau 270 derajat sampai dengan arah 359 derajat. Dan ketinggian jelajahnya harus genap plus 500. 4.500, 6.500, 8.500, dan seterusnya. Nah, tapi regulasi tersebut itu berlaku untuk pesawat yang terbang secara visual, bukan instrumen, di ketinggian jelajah 3.000 sampai dengan 20.000 kaki aja.
Kalau misal terbang di atas itu ada lagi aturannya. Nah, berdasarkan aturan tersebut, kalau kita terbang dari Sumeneb ke Jember, itu berarti kita mengarah ke kuadran 3, ya nggak? Makanya itu gue tentuin ketinggiannya 6.000 kaki. Jadi kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi kebayangkan gimana sih pilot itu nentuin ketinggiannya. Oke, sekarang kita tulis 6.000 kaki di altitude-nya, di kolom altitude. Nah, di sini gue tulis dari WRT ke Gedu itu ada tanda panah ke atas. Itu maksudnya adalah climbing ke 6.000. Yalah kan take off, climb dulu ke 6.000. Nah, terus nanti dari Bondowoso ke Jembernya, ke Ware, itu ada tanda panah turun. Itu maksudnya descent. Ya kan mau landing, masa nggak landing-landing. Oke, setelah ketinggian, sekarang kita ke tas. Bukan tas yang ini. Jadi tas itu adalah true airspeed. Kecepatan pesawat sebenarnya pada saat dia terbang di udara. Lalu di kolom sebelahnya ada WC, bukan WC ya. Wind komponen angin. Lalu sebelahnya lagi ada GS, itu ground speed. Kecepatan pesawat sebenarnya pada saat dia di darat. Oke, pertama di true airspeed. Di bagian WART ke Gedu itu karena lagi climbing pesawatnya, dan kebetulan Cessna 172 Papa itu gue pakai climbing speednya itu 75 knots, makanya isi 75 knots di kolom true airspeed. Nah, di kolom wind component dan ground speed kayak gimana nih cara ngisinya? Jadi gini teman-teman, terbang di atas itu dapat angin biasanya. Dan angin itu sangat mempengaruhi kecepatan pesawat kita. Kalau misalnya dapat angin dari depan atau headwind, maka akan memperlambat pesawat. Sebaliknya kalau dapat angin dari belakang atau tailwind, maka akan mempercepat pesawat. Dan kalau dapat angin dari samping atau crosswind, akan mendrift pesawat kita. Nah, sekarang dari Sumeneb ke checkpoint pertama, Gedu, itu kan pesawat mengarah ke 165 derajat. Dan kebetulan gue udah lihat perakirakan cuaca buat besok, dan diperkirakan besok gue bakal dapet angin dari arah 100 derajat dengan kecepatan 20 knots. Pertama kita hitung dulu wind komponennya. Nah, jadi cara mencari wind komponen itu ada rumusnya teman-teman. Untuk yang headwind sama tailwind ya, karena itu kan yang paling mempengaruhi kecepatan. Kalau crosswind itu mempengaruhi tapi nggak terlalu. Nah, caranya itu pertama cos selisih antara track pesawat dengan arah angin yang datang dari mana dikali dengan kecepatan angin. Berarti cos 165 derajat dikurangin 100 derajat, berarti cos 65 derajat kan, dikali 20 knots. Hasilnya adalah 8,5 knots. Hitung sendiri di kalkulator ya. Oke, berarti kalau misalnya pesawatnya mau ke Gedu dengan arah 165 derajat, dapat angin dari 100 derajat dengan kecepatan 20 knots, itu pesawat tersebut akan mengalami headwind sebesar 8,5 knots. Seperti tadi yang gue udah bilang, kalau dapat headwind berarti memperlambat pesawat. Berarti kita tulis minus 8,5. Berarti 75 minus 8,5 knots. Berarti di ground speed hasilnya adalah 66,5 knots. Oke, sekarang semuanya udah, kita mundur lagi ke kiri teman-teman. Ke yang EET, TET, ETO, sama RTO. Nah, jadi EET itu adalah estimate elapsed time. TET total elapsed time. ETO estimate time over, dan RTO adalah revised time over. Jadi itu semua tentang waktu, teman-teman. Pertama yang EET dulu. EET itu bahasa gampangnya adalah waktu tempuh. Jadi contohnya dari WART ke checkpoint pertama Gedu dengan jarak 10 nautical miles dan dengan kecepatan pesawat 66,5 knots. Berapa waktu tempuhnya? Masih ingat dengan rumus antara jarak, waktu, dan kecepatan? Sekarang kecepatannya udah diketahuin, 66,5 knots.
Jaraknya udah diketahuin 10 nautical mile. Berarti berapa waktu tempuhnya? Waktu sama dengan jarak 10 nautical miles dibagi dengan kecepatan 66,5 knots. Nah, hasilnya karena masih dalam bentuk jam, kali aja 60, berarti dapatlah 9, bla 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 menit. Nah, kalau gua sih, kalau misalnya 9, berapa menit gitu, itu gua buletin ke atas. Kalau soal waktu, pasti gua buletin ke atas, biar fuelnya atau bahan bakarnya aman aja. Jadi, gue tulis di kolom EET 10 menit. Oke, dengan cara yang sama, akhirnya kita dapat estimate elapsed time-nya dari checkpoint ke checkpoint. Dan setelah ditotalin, ternyata total waktu tempuh dari Sumeneb ke Jember itu memakan waktu 1 jam. Nah, untuk ETO, estimate time over, dan RTO, itu nanti ditulis besok pada saat terbang. Jadi video ini nih bakal dibagi menjadi berbagai part-part. Ini part teorinya nih. Pertama persiapan sebelum terbangnya dulu. Nah, nanti video selanjutnya itu pas terbangnya kayak gimana.